Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya untuk semua anggota kelompok Muhammad Maulid Fauzi Muqaddam, Muhammad Husaini Priambudi, dan saya sendiri Muhammad Rizky Dani. Untuk pertemuan yang sudah berapa kali nih pertemuan? Mungkin sudah banyak ya, karena juga setiap tugas kita membuat Zoom dengan rekornya. Mungkin untuk Zoom kali ini tentunya dengan judul Sistem Pakar untuk Mendiagnosis Penyakit Infeksi Menggunakan Forward Chaining. Mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya. Kita membahas latar belakang terlebih dahulu, yaitu penyakit infeksi itu merupakan satu kumpulan jenis-jenis penyakit yang mudah menyerang anak-anak yang disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri, dan infeksi parasit. Karena penyebab utama kematian antara lain 28,1% disebabkan oleh penyakit infeksi dan parasit. Sistem pakar akan membantu tenaga medis non-dokter untuk mendeteksi penyakit serta mendapatkan informasi solusi pengobatannya sejak dini sehingga dapat dilakukan penanganan segera. Mohon maaf terdengar suara motor karena saya ini lagi nyuri wifi tetangga. Lanjut slide selanjutnya yaitu metode. Adapun metode dalam judul ini yaitu studi literatur dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan untuk memahami teori yang berasal dari buku maupun artikel dan jurnal yang bersumber dari internet. Selanjutnya akuisisi pengetahuan disebut juga tahap pengumpulan knowledge. Tahap ini dilakukan input data gejala-gejala, penyakit dan saran pengobatan yang diperoleh dari dokter spesialis anak. Tahap representasi pengetahuan merupakan tahap yang digunakan untuk pengodian pengetahuan sistem pakar. Yang terakhir, tahap pengujian. Ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi dengan tujuan memastikan fungsionalitas aplikasi dapat berjalan sama seperti apa yang diharapkan. Lanjut. Adapun acuan artikel yang kita pakai yaitu artikel dari si pembuat Ahmad Anik NM, Wiarto ST Mkom, ST SSI Mkom pada tahun 2019 tentang sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit infeksi menggunakan forward chaining. Adapun juga Desi Puspita pada tahun 2021 dalam penerapan metode forward chaining untuk sistem pakar diagnosa penyakit rabies pada manusia. Adapun juga acuan artikel yaitu dari Septiani Mardiana Hadi Zakaria pada tahun 2022 tentang penerapan metode Dempster Saver pada sistem pakar berbasis web untuk mendeteksi gangguan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD pada siswa Play School studi kasus TK RA UPK 2 Jakarta Utara. Lanjut. Sebentar. Slide selanjutnya adapun rule atau aturan-aturan. Aturan yang pertama atau rule 1, if jika gejala 1 dan gejala 4, G1 dan G4 dan G6, gejala 6, maka akan menampilkan penyakit 1. Jika rule 2 dan rule 2 jika G1 dan G4 dan G8 maka akan menampilkan penyakit 2. Rule yang ketiga, jika G1 dan G4 dan G10 maka akan menampilkan penyakit 3. Adapun juga rule yang keempat, jika G1 dan G4 dan G6 maka sama seperti rule pertama menampilkan penyakit 1. Yang rule kelima, jika G1 dan G2 dan G3 dan G5 ada 4 gejala maka akan menampilkan penyakit 5. Dan rule ke-6, jika
hanya terdapat satu gejala, yaitu gejala 1, maka akan menampilkan penyakit 6. Rule ke-7, jika G1 dan G2 dan G3 dan G9, maka akan menampilkan penyakit 8. Dan rule yang terakhir, rule ke-8, jika G1 dan G2 dan G3, G9 dan G10 ada 5 gejala, maka akan menampilkan penyakit ke-7. Lanjut. Dan mungkin untuk tabel gejala penyakit infeksi bisa dijelaskan oleh teman Faus. Selanjutnya ini adalah tabel gejala penyakit infeksi. Ini adalah nama gejala dan pekodaan yang digunakan pada sistem yang dibuat. Untuk kode G001 nama gejalanya adalah demam. Untuk G002 batuk. Untuk G003 pilek. Untuk G004 nyeri perut. G005 sesak napas. G006 BAB cair lebih dari 4 kali sehari. G007 pendarahan seperti mimisan, bintik merah di kulit atau BAB berdarah. Untuk kode G008 lidah kotor atau tertutup serabut putih atau kuning yang menempel di permukaan tepi hipertermi atau tepi lidah kemerahan dan tremor. Untuk kode G009 yaitu sakit saat menelan. G0010 tidur mendengkur. Lanjut. Ini adalah tabel keputusan penyakit infeksi seperti yang dijelaskan di slide rule. Langsung saja ke slide selanjutnya. Ini adalah tabel output penyakit infeksi dan nama penyakitnya akan dikodekan dikodekan sebagai bahan dalam pembuatan aplikasi. Untuk P001 nama penyakitnya diare, P002 demam tifoid, P003 demam berdarah, P004 influenza, P005 pneumonia atau radang paru-paru, P006 observasi febris, P007 tonsilitis atau radang amandel, P008 tonsilofaringitis atau radang tenggorokan. Dilanjut ke keputusan. Dilanjut ke pohon keputusan. Ya. Tunggu sebentar. Ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang pohon keputusan. Seperti yang terlihat di sini di pohon keputusan terdapat gejala dan juga nama-nama penyakitnya. Di sini saya akan contohkan salah satu di pohon keputusan, yaitu untuk gejala untuk penyakit demam berdarah. Yang pertama yaitu dimulai dari demam. Jika memiliki gejala demam, maka akan langsung ke nyeri perut. Jika memiliki gejala nyeri perut, jika iya, maka langsung ke BAB cair 4 kali sehari. Jika pasien memiliki BAB cair 4 kali sehari,
Jika iya, maka akan langsung ke diare. Jika tidak, maka akan langsung ke pendarahan. Jika pasien memiliki pendarahan, maka didiagnosa penyakit demam berdarah. Yaitu untuk penjelasan singkat untuk cara membaca pohon keputusan. Untuk aplikasinya, kita akan mencoba untuk mencari penyakit demam berdarah, kemudian penyakit tipoid, dan juga dan penyakit radang tenggorokan. Tunggu sebentar. Tak, iku pause dulu, pause. Ya, tapi masih di
Saya ulangi, maaf tadi mic saya yang direkod belum nyala. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan tahap akuisisi pengetahuan dan representasi pengetahuan sistem pakar ini berhasil diimplementasikan. Metode Flow Chaining digunakan sebagai mesin inferensi, di mana mesin inferensi berfungsi sebagai otak dari sistem pakar. Hasil yang didapat dari akuisisi pengetahuan adalah dengan menggunakan penyakit infeksi yang termasuk dalam 10 penyakit terbesar yang ada di rumah sakit di Indonesia. Setelah akuisisi pengetahuan dilakukan, lalu direpresentasikan kemudian diimplementasikan ke sebuah sistem pakar pengujian dilakukan terhadap 50 pasien. Terhadap 6 kegagalan pendeteksian dari 50 pengujian yang dilakukan, nilai akurasi dihitung dengan membandingkan nilai keberhasilan dalam pendeteksian sistem dengan jumlah pasien pengujian. Nilai akurasi yang didapat sebesar 88%. Jadi untuk program ini tidak bisa dibuat. Jadi untuk program ini tidak bisa dibuat sebagai patokan ya, hanya sebagai prediksi saja. Lanjut. Oke, mungkin sudah di tahap slide akhir. Mungkin ada yang dijelaskan lagi, teman Fauz Husaini. Sudah selesai. Oke, mungkin sudah jelas ya. Mungkin bisa saya akhiri. Terima kasih kepada teman Fauz dan Husaini tentang kerja kelompok ini dengan mata kuliah sistem pakar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.